Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan nama saya Indra Ardian, mahasiswa Teknik Informatika Universitas Siber Asia. Di sini saya akan menjelaskan terkait jawaban UAS tahun ajaran 2004-2025 dengan dosen pengampu Bapak Ambras Magnus Rudolf Mekeng, Sarjana Teknik, Master Teknik. Langsung saja saya terangkan terkait jawaban UAS-nya. Itu di nomor satu itu ada gambar FTP yang terlihat di layar bahwa gambar menunjukkan dua jenis koneksi antara FTP client dan FTP server melalui internet. Yang pertama itu control connection, itu diantaranya digunakan untuk mengirim perintah dan menerima respons. Contohnya perintah user, pass, get, put, dan quit. Kemudian tetap aktif sepanjang sesi FTP. Jadi koneksinya tetap aktif ya, tetap hidup seperti itu. Menggunakan port 21 pada server. Jadi koneksinya itu menggunakan port 21. Misalkan dari klien ke servernya itu menggunakan untuk koneksinya yaitu port 21. Kemudian yang kedua data connection. Di antaranya adalah digunakan untuk mentransfer data, file, directory, dan lain-lain. Diciptakan diciptakan setiap kali ada transfer file baik upload maupun download menggunakan port 20 atau port dinamis tergantung mode atau aktif atau pasif. Kemudian ada mode koneksinya FTP yaitu mode active mode, yaitu server mau ke koneksi ke klien untuk mentransfer data. Untuk pasif mode-nya klien buka koneksi ke server untuk transfer data digunakan jika klien berada di belakang firewall ataupun NAT. Terus kemudian yang kedua untuk jawaban yang kedua adalah perbedaan dari web server dan Apache Web Server. Yang kita ketahui adalah web server adalah untuk definisi umumnya dari perangkat lunak atau perangkat keras yang melayani permintaan HTTP dari browser dan mengirimkan kembali halaman web, HTML, CSS, gambar, dan lain-lain. Contohnya Apache, Nginx, IIS, Lightspeed, dan banyak lainnya untuk web server ini. Dan fungsinya adalah menyediakan konten web kepada pengguna melalui internet atau intranet ataupun internet lokal seperti itu. Apache Web Server itu adalah bagian dari web server itu sendiri. Salah satu web server yang paling populer dikembangkan oleh Apache Web Software Foundation. Ini bersifat open source dan cross platform. Maksudnya bisa di Windows, Linux, ataupun Mac OS seperti itu. Mendukung modul dinamis, konfigurasi fleksibel, dan bahasa pemrograman seperti PHP. Kebanyakan eh, programmer PHP atau web developer menggunakan Apache Web Server sebagai web server. Ya, walaupun banyak yang lainnya seperti Nginx, IIS itu untuk Windows, Lightspeed, dan lainnya. Terus untuk jawaban yang ketiga, ada shell. Shell adalah antarmuka pengguna dan sistem operasi menggunakan memungkinkan pengguna menjalankan perintah. Bisa berupa command line, seperti bash atau graphical user interface atau GUI. Nah, untuk interaksi dengan OS-nya, kita menggunakan CLI ya. Misalkan membuka folder atau pindah folder atau memindahkan file dari folder satu ke folder yang lainnya. Kemudian ada file system. File system adalah metode penyimpanan dan pengelolaan data di media penyimpanan seperti hard disk. Contohnya NTFS 432, ext4, ini tipe file systemnya. Kalau NTFS biasanya untuk di Windows. FAT juga, ext biasanya di Linux ya, atau Mac mungkin. Di ACX atau Disability Action Committee for X adalah komite atau organisasi yang menangani aksesibilitas dan dukungan bagi penyandang disabilitas dalam lingkungan sistem X Windows, antara muka grafis di sistem Unix atau Linux. Untuk jawaban nomor 4 ini adalah kita menerangkan terkait tiga jurnal ya. Untuk sederhananya saja, untuk di summarize atau simpulkan saja. Jadi jurnal yang pertama itu terkait An Implementation of Lightweight,
Operating System for IoT Device. Ini adalah masalah yang dianggap terkait banyak perangkat IoT tidak mampu menjalankan sistem operasi umum, seperti Linux karena keterbatasan RAM, CPU, dan daya baterai. Kemudian nilai inovasinya, peneliti merancang sistem operasi khusus yang ringan dan modular, memungkinkan perangkat kecil tetap bisa terhubung ke jaringan dan melakukan fungsi-fungsi penting tanpa membebani perangkat. Nah, untuk hasil dan manfaatnya itu OS ringan ini dapat memperpanjang umur perangkat, mengurangi penggunaan energi atau listrik, dan memungkinkan integrasi lebih luas dalam jaringan IoT. Jurnal yang kedua adalah terkait a comparative study on server configuration automation tools, Ansible versus Puppet. Ini tools untuk automation tools ya. Ada Ansible dan Puppet. Masalah yang diangkat adalah konfigurasi server secara manual sering menyebabkan ketidakkonsistenan dan risiko kesalahan, terutama dalam skala besar. Untuk nilai inovasinya, studi ini membandingkan dua alat otomasi populer, Ansible dan Puppet, dalam hal kemudahan penggunaan, kecepatan deployment, dan fleksibilitas skenario. Untuk hasil manfaatnya, ditemukan bahwa Ansible lebih cocok untuk tugas cepat dan ad hoc, sedangkan Puppet lebih untuk infrastruktur yang kompleks dan pengelolaan konfigurasi jangka panjang. Ini membantu tim IT memilih alat yang sesuai dengan kebutuhannya. Kemudian new jurnal yang ketiga adalah terkait secure configuration management for Linux-based web server. Untuk jurnal ini adalah masalah diangkatnya banyak server web berbasis Linux diserang karena konfigurasi default yang tidak aman atau kesalahan manusia dalam pengaturan sistem. Untuk nilai inovasinya, peneliti ini mengembangkan framework audit otomatis yang dapat mendeteksi kesalahan konfigurasi seperti port terbuka yang tidak perlu izin. Yang tidak perlu, maksudnya port-port tetap terbuka port seperti umum, misalkan FTP21, terus pakai port SSH yang padahal atau port-port yang lain yang tidak perlu dia port condition terbuka seperti itu. Izin file yang longgar dan penggunaan software usang. Ini juga file-file yang dianggap jadi vulnerable. Misalkan permissionnya setiap file itu harus strict ya, sesuai dengan fungsinya pada web server tersebut. Jadi ada yang bisa di write, ada bisa yang cuma di read, atau misalkan full access. Dan penggunaan satu lagi dan penggunaan software usang. Nah itu software usang itu banyak vulnerable-nya ya. Jadi setiap itu harus diupdate terus softwarenya. Karena update server itu penting untuk mitigasi yang vulnerable untuk menutupi segala kekurangan yang ada di software tersebut. Jadi kita perlu software update. Hasil dan manfaatnya adalah framework ini membantu administrator melakukan pengamanan sistem secara cepat dan konsisten, meningkatkan keamanan jaringan dan keandalan server. Mungkin itu saja yang saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.